Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari pengaruh interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Bagaimana hubungan antara cahaya matahari, tumbuhan, dan hewan dalam suatu lingkungan? Untuk mempelajari lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Menjelaskan interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Yang kedua, ada mengidentifikasi jenis-jenis interaksi dalam ekosistem. Lalu yang ketiga, ada menganalisis dampak interaksi terhadap keseimbangan ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem yang terdiri atas makhluk hidup atau yang biasa kita sebut biotik dan komponen tak hidup atau yang biasa kita sebut abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Misalnya di dalam hutan terdapat pohon, hewan, tanah, air, dan cahaya matahari yang semuanya saling berinteraksi. Setiap komponen saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan yang disebut ekosistem. Apa saja sih komponen penyusun ekosistem? Jadi, komponen penyusun ekosistem itu terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Lalu, apa sih komponen abiotik? Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang menjadi bagian penting dari ekosistem. Contohnya seperti air, tanah, udara, cahaya, dan suhu. Di sini ada contoh interaksi biotik dengan abiotik. Yang pertama itu ada tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua, ikan memerlukan air untuk bernapas, bergerak, dan hidup. Lalu yang ketiga, tanaman mengambil mineral dari tanah untuk tumbuh. Di sini ada contoh pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa yang termasuk contoh interaksi antara komponen biotik dan abiotik? A. Kucing mengejar tikus. B. Rumput menyerap air dari tanah. C. Harimau memangsa rusa. D. Ikan memakan plankton. Jawabannya adalah B. Rumput menyerap air dari tanah. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, komponen biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah benda tak hidup. Contohnya seperti air, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Ketika rumput menyerap air dari tanah, terjadi interaksi antara makhluk hidup yaitu rumput dan benda tak hidup yaitu air dan tanah. Interaksi antar makhluk hidup dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada kompetisi. Kompetisi adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Yang kedua itu ada predasi. Predasi adalah hubungan pemangsa dan mangsa. Yang ketiga ada herbivori. Herbivori adalah hewan herbivora makan tumbuhan. Yang keempat itu ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua organisme. Dari penjelasan berikut, contoh interaksi predasi dalam ekosistem adalah A. Sapi memakan rumput. B. Burung hinggap di pohon. C. Ular memangsa tikus. D. Ikan berenang di air. Jawabannya adalah C. Ular memangsa tikus. Jadi, predasi adalah hubungan antara pemangsa atau predator dan mangsa. Dalam hubungan ini, satu makhluk hidup atau pemangsa membunuh dan memakan makhluk hidup lainnya atau mangsa. Ular memangsa tikus adalah contoh jelas dari predasi. Jenis-jenis simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Mutualisme yaitu kedua pihak saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Lalu yang kedua ada parasitisme, yaitu satu pihak diuntungkan, yang lain dirugikan. Contohnya benalu dan pohon. Yang ketiga ada komensalisme, yaitu satu pihak diuntungkan, yang lain tidak terpengaruh. Contohnya anggrek pada pohon. Dari penjelasan berikut, hubungan antara anggrek yang menempel pada pohon tanpa merugikannya disebut A. Mutualisme, B. Parasitisme, C. Komensalisme, D. Predasi. Jawabannya adalah C. Komensalisme. Jawaban
Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Anggrek menempel di pohon untuk mendapatkan tempat hidup dan cahaya, tetapi pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi, simbiosis antara anggrek dan pohon itu merupakan simbiosis komensalisme. Contoh interaksi dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah alur atau urutan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Ini menggambarkan bagaimana energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Energi berpindah melalui proses makan dan dimakan dalam rantai makanan, sehingga terbentuk keseimbangan ekosistem. Contoh rantai makanan di sini ada tumbuhan yang dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Dampak interaksi terhadap ekosistem. 1. Menjaga keseimbangan populasi hidup. Yang kedua, memungkinkan daur ulang nutrisi dalam ekosistem. Yang ketiga, jika salah satu komponen hilang, ekosistem bisa terganggu. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu ekosistem terbentuk dari interaksi komponen biotik dan abiotik yang menjaga keseimbangan alam. Gangguan pada salah satu komponen dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Sekian penyampaian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.